Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayana dengan NIM 017 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu makroekonomi 2 dengan materi pertumbuhan ekonomi 2, studi kasus peran digitalisasi UMKM melalui e-commerce dan KRIS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah gambaran apakah kondisi ekonomi ini di suatu negara itu semakin meningkat atau tidak. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, artinya kegiatan ekonominya itu semakin aktif, pendapatan masyarakat bertambah, dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Lalu, di Indonesia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut dengan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian. Nah, UMKM ini jumlahnya sangat besar dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, jika UMKM berkembang, maka perekonomian di Indonesia itu juga akan ikut berkembang. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi digital, cara UMKM menjalankan usahanya itu juga ikut berubah. Saat ini banyak UMKM yang mulai memanfaatkan e-commerce untuk berjualan secara online dan KRIS sebagai alat pembayaran digital. Nah, digitalisasi ini membantu UMKM itu menjangkau lebih banyak pembeli, mempercepat proses transaksi, serta menghemat waktu dan biaya usaha. Dengan demikian, UMKM menjadi lebih produktif dan efisien. Menurut Menkyu, dalam buku Makroeconomics bab 8, pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu tidak hanya ditentukan oleh penambahan modal dan tenaga kerja, tetapi lebih ditentukan oleh kemajuan teknologi. Nah, teknologi ini membuat proses produksi itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Dalam konteks UMKM, digitalisasi melalui e-commerce dan KRIS merupakan bentuk kemajuan dari teknologi. Dengan teknologi digital, UMKM dapat menghasilkan output yang lebih besar tanpa harus menambah banyak tenaga kerja atau modal. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM dengan teori Menkyu bab 8 ini sejalan dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah semakin banyaknya UMKM yang memanfaatkan platform digital seperti marketplace dan media sosial. Nah, UMKM di sini tidak lagi hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional. Nah, selain itu, penggunaan KRIS ini membuat sistem pembayaran itu menjadi lebih praktis dan aman. Pembeli tidak perlu membawa uang tunai dan penjual tidak perlu menyiapkan uang kembalian. Akibatnya, transaksi menjadi lebih lancar, penjualan meningkat, dan biaya usaha pun akan menjadi lebih efisien. Semua ini membantu UMKM itu berkembang dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari fenomena tersebut didukung oleh beberapa data yang saya cari, seperti di data Bank Indonesia, jumlah merchant KRIS meningkat sangat pesat dari sekitar 4 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari 32 juta pada tahun 2024. Nah, dari jumlah tersebut lebih dari 90% itu merupakan UMKM. Selain dari data Bank Indonesia, ada data BPS pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu meningkat dari 205 triliun pada tahun 2019 menjadi lebih dari 500 triliun pada tahun 2024. Nah, data ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM bukan hanya tren sementara, tetapi sudah menjadi fenomena ekonomi berskala nasional. Dalam model Solow, pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui fungsi produksi. Y sama dengan fungsi KLA, di mana Y adalah output atau PDB, dan K adalah modal, sedangkan L adalah tenaga kerja, dan A adalah teknologi atau total faktor productivity. Nah, dalam konteks ini, digitalisasi UMKM melalui e-commerce dan KRIS itu meningkatkan faktor A, yaitu teknologi. Digitalisasi ini tidak hanya menambah modal atau tenaga kerja, tetapi memperbaiki cara UMKM itu bekerja. Ketika nilai teknologi meningkat, output per pekerja itu akan juga meningkat karena UMKM dapat menghasilkan lebih banyak tanpa harus menambah banyak tenaga kerja atau modal. Digitalisasi menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi. Hal ini membuat perekonomian bergerak menuju steady state baru dengan tingkat output yang lebih tinggi, sesuai dengan model Solow. Secara teoritis,
digitalisasi UMKM ini meningkatkan faktor teknologi dalam fungsi produksi. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pelaku UMKM yang termasuk ke dalam modal manusia. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang telah terdigitalisasi ini mengalami peningkatan omset dan produktivitas. Dan dengan meningkatnya teknologi modal manusia ini, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan. Namun masih terdapat kendala seperti rendahnya digital dan keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan digitalisasi UMKM ini belum merata sepenuhnya. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan tersebut, pemerintah itu perlu mengambil beberapa langkah, antara lain peningkatan infrastruktur digital terutama di daerah yang tertinggal, pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi pelaku, serta dukungan regulasi dan insentif agar UMKM itu semakin terdorong untuk beralih ke sistem digital. Kebijakan ini penting agar digitalisasi UMKM ini benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara optimal. Lalu kesimpulan dari pembahasan ini adalah digitalisasi UMKM melalui e-commerce dan kris merupakan bentuk kemajuan teknologi yang sangat relevan dalam perekonomian modern. Dalam perspektif Menkyu 8, digitalisasi UMKM berperan dalam meningkatkan produktivitas, teknologi, dan modal manusia. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM ini mampu menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Terima kasih.